Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Setelah rahimnya dinyatakan sehat, Aurel Hermansyah langsung diboyong ke Bali oleh Atta Halilintar untuk mereguk bulan madu dan fokus menjalani program anak kembar. Benarkah selama melewati masa pengantin baru di Jakarta, Atta merasa terusik oleh keluarga Asiks yang seolah belum rela pisah rumah dengan Aurel? Seperti apa kado pernikahan yang diterima Atta Aurel dari sederet pejabat dan selebriti? Mengapa setelah gencar merilis konten prosesi pernikahan, pamor Atta sebagai YouTuber kelas dunia justru semakin menurun? Mampukah Atta menyalip YouTuber Carrie Minati asal India yang berhasil merebut posisi Atta sebagai YouTuber tersukses se-Asia Pasifik? Seperti apa prediksi pakar metafisika tentang rumah tangga dan karir Atta pasca berumah tangga? Bersama saya, Tias Lestari, kita akan mengulas kehidupan rumah tangga dan karir Atta Halilintar pasca menikahi Aurel Hermansyah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Baru sepekan menikahi Aurel Hermansyah, Atta Halilintar sudah membuat Krisdayanti ibu mertuanya kecewa berat. Diva Pop Indonesia itu terganggu dengan target Atta yang ingin punya 15 anak dari Aurel. KD yang bermitra dengan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terkesan menilai keinginan sang menantu tak rasional untuk kaum perempuan milenial. Terlebih, KD sedang mensosialisasikan program Hindari 4T atau 4 terlalu, yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu tua usia ibu melahirkan, terlalu rapat jarak persalinan, dan terlalu sering melahirkan. Jika Atta meminta Aurel melahirkan setiap 1,5 tahun seperti yang dilakukan ibunda Atta, Lenggo Geni Faruk yang memiliki 11 anak, maka KD khawatir kesehatan putrinya dipertaruhkan. Aurel yang seharusnya udah jadi istri, semoga diizinkan Tuhan punya anak 15. Malah pengennya berdoanya dia tetap cepat bisa dapat momongan ya. Pasti pengennya doanya. Dia pengen punya anak 15, tanggapan lo seperti apa? Iya, asal sehat nggak ada masalah, bagus banget. Yang penting sehat. Ya, salah satu unsur itu ya mungkin ya dengan secara kemampuan ya, fisikal, kemampuan mendidik. Asal sehat nggak ada masalah saya pikir. Insya Allah juga tercapai itu. Wah, mudah-mudahan Mas Atta bisa membimbing Aurel. Bukan karena kecantikannya, bukan karena siapa turunannya, bukan karena kekayaan. Sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, dan sempat menyusui Aurel, KD tahu benar betapa beratnya perjuangan seorang ibu. Bahkan meski sudah berpisah dengan Aurel, saat putri sulungnya itu berusia 12 tahun, KD terus memantau masa pubertas Aurel. Tak heran ketika heboh pemberitaan Aurel kena kista hormonal, KD menanggapinya dengan santai. Pasalnya, saat Aurel kedatangan haid atau menstruasi pertama, ia sudah memeriksakan organ reproduksi putrinya. Dari anak saya umur 16 tahun saya udah tahu ada kista. Dulu saya bawa ke Women Children Clinic usia dia 16 pertama kali mens. Nanti udah diperiksakan, insya Allah baik-baik ya. Adik saya sendiri juga ada kista. Mudah-mudahan bisa dihilangkan. Iya bagus kan, kista semua orang juga bisa kena kista karena apalagi sekarang makanan dan lain-lain kan. Alhamdulillah juga bukan yang ganas, bukan yang berbahaya dan pasti hilang gitu. Jadi bukan suatu hal yang gimana banget. Seiring berlalunya masa haid, kista hormonal di rahim Aurel telah hilang. KD pun bersyukur Aurel dan Atta bisa honeymoon sekaligus menjalankan program momongan. KD berharap keinginan Atta Aurel memiliki anak kembar bisa terwujud karena dalam keluarganya ada keturunan kembar. Wah, kalau turunan kembar itu dari siapa ya? Kalau dari saya ada sih turunan kembar kakek nenek. Itu kan secara DNA tuh harus ada silsilah turun-menurunnya, tapi mungkin bisa diprogram, bisa program. Cuman ya
Ya fightingnya untuk punya anak kembar itu beda loh, challenge-nya beda. Ya kita lihat ya. Kembar kayak gini nih, lucu. Kembar, mereka pengen kembar, jadi maksa aku untuk antar ke dokter kandungan. Jadi kita coba program dengan aku tadinya mau bayi tabung, bilang ngapain orang bisa masih sehat kok, normal bisa ngapain, jangan. Mereka pengen punya anak kembar. Sangat dimungkinkan ya sekarang dengan teknologi dari medis. Kebetulan Aurel sama Mbak Nur Asia ini namanya sama Nur juga. Jadi kita harapkan mereka segera dapat momongan. Meski Aurel sudah punya suami, Anang, dan Kade, tetap memantau kehidupan putri mereka. Setidaknya, doa orang tua dan keluarga menyertai kepergian Atta Aurel ke Pulau Dewata. Bunda, aku mau berangkat honeymoon. Bunda, aku down the way. Apa dia ngasih tahu? Tapi kan minta izin sudah tidak perlu, karena kan dia harusnya minta izin ke suami dan mereka pergi berdua. Tapi dia tetap selalu ngasih tahu, Bunda, aku mau pergi nih ke sini ke Bali mau honeymoon gini-gini. Selalu dia bukan minta izin, apa ngasih tahu gitu. Kita doain, ya udah Kak, take care, hati-hati gitu. Doaku selalu bahwa semuanya bisa mengarungin perjalanan ke depan samudra rumah tangga dengan sabar. Kalau belum kawin disusul kali, kalau udah kawin namanya honeymoon masa disusul sih? Kesian nanti anaknya kali digondolin terus, janganlah biarin. Kan ke Bali mereka. Iya, mereka ke Bali bukan ke Dubai. Seneng dong, bahagia pastinya ya. Mau ke Bali kan? Sebenarnya tadi mau ke Dubai, cuman nggak jadi. Jadi kita cari, karena mau dekat Ramadan dikit, jadi kita cari yang dekat-dekat aja dulu. Pokoknya sebelum awal puasa udah di Jakarta lagi. Pengantin baru itu punya waktu 5 hari untuk mereguk indahnya bulan madu. Ya kita sih yang pasti cari tempat yang privasinya bagus, yang bisa nyaman buat berdua. Apalagi kan kita menuju ke hari H kemarin kan banyak yang dikerjain, banyak pikiran, udah capek. Kita menyiapkan ini sampai berbulan-bulan. Jadi aku mau biar istriku ini refreshing dulu, lihat pantai gitu loh, biar ini dulu lega dulu. Good morning everybody, welcome to Atta Halilintar Vlog dan Aurel Hermansyah Vlog. Kami dua vlogger akan terbang hari ini menjalani honeymoon. Tapi diantarin sama Thorik Halilintar. Abang ngantuk ya Bang? Wow, akhirnya tuh naik ini. Kenapa naik ini sih, Lik? Aku di mana? Biar ngide. Gerak cepat Halilintar bila tujuanmu besar. Sekarang lebih happy karena kalau ke Bali yang lalu saya pengen cepat-cepat pulang karena pengen ketemu dia. Kok sekarang udah sama dia terus. Dan aku miss you. Dan aku miss you. Dan seperti biasa, Atta Aurel membagikan perjalanan honeymoon yang romantis di sebuah villa di Bali. Rencananya mereka akan menginap di 5 tempat berbeda. Lalu benarkah untuk menuju destinasi di Bali, Atta Aurel menggunakan jet pribadi? Wajar lah kalau mereka mau naik mau apa wajar kan, namanya juga lagi euforia dengan perkawinannya, lagi berbahagia dengan pernikahannya gitu, wajar aja. Ya, ini sekarang aku sama istriku sudah naik ke atas helikopter dan kita akan melihat pemandangan Bali dari atas, guys. Wadadidaw, lihat ya guys, aku sudah berdua dengan istriku, pegangan tangan yang erat guys, karena lama-lama aku mual guys ya. Nah, ini di samping ada GWK guys ya. Waduh, cepet banget guys sampainya. Dan lihat itu aku bikin surprise di bawah guys. Ya ampun. Aduh, so sweet banget sih suaminya Nur. Aduh, makin sayang deh sama istrinya. Iya, itu dia surprise-nya guys. Ya ampun, dia sampai bahagia banget. Sampai air matanya masuk lagi ke mata guys ya. Kayaknya kita kamu mau lebih suka tempat yang summer atau yang musim dingin? Summer. Sekarang maunya summer, nanti kita musim dingin nanti akhir tahun insya Allah. Oke, sekarang nanti summer. Pokoknya program kita harus sehat karena kita mau bikin baby yang sehat. Hari kedua bulan madu, Atta Aurel pindah penginapan. Jika sebelumnya mereka mencecap eksotisme villa, kali ini mereka ingin bermanja-manja di Hotel Bintang 5.
akhirnya kita makan di pinggir pantai. Dari kemarin kita pengen makan di pinggir, akhirnya kita makan. Jadi sekarang kita mau makan seafood. Oke. Di Jimbaran karena pas banget hari ini kita nginepnya juga di Jimbaran. Guys, kita langsung aja karena abang udah lapar juga kan sayang? Iya, mana makanan ini? Padahal tadi abang udah makan mie instan loh. Kalamarinya, yummy. Belum Wow. basah. Ini kamu juga sayang yang pilih menunya. Karena kamu ini suka ini. Ini apa sayang? Kepiting? Udah kepiting, ada kerang. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Mau banyak atau dikit sayang? Banyak. Dah. Ih, dikit banget. Udah sayang. Karena aku tuh kalau abang kurus tuh kayak nggak keurus gitu, jadi aku kasih makannya Sayang, dia banyak. gimana nggak kurus? Orang kita nggak ini, nggak nge-gym, nggak apa. Aku tuh bisa naik berat badannya kalau nge-gym. Tapi kalau kamu nasinya segitu, lauknya harus segini sayang. Nggak gitu, nggak itu lebay. Saya nggak boleh kayak gitu, sayang. Ini kan lagi makan sayang. Lagi makan gini kepikiran kerjaan. Kalau aku kepikiran nggak ditulis, jadi nggak lapar. Jadi mendingan aku balas makan. Itulah. Saban hari mengupload konten terbaru, posisi Atta sebagai YouTuber kelas dunia justru disalip oleh YouTuber India. Benarkah publik dan netizen sudah jenuh dengan konten kemesraan Atta Aurel? Seperti apa prediksi pakar metafisika tentang karir Atta? Sosok Atta Halilintar sebagai YouTuber sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Sejak tahun 2019, Atta ditasbihkan menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara, bahkan pernah menjadi numero uno se-Asia Pasifik. Penghasilan Atta diperkirakan mencapai 22,8 miliar per bulan, dan ia berada di peringkat 8 dalam daftar YouTuber terkaya di dunia versi Purple Moon Promotional Product. Tapi beberapa bulan belakangan, pamor Atta tak secemerlang tahun lalu. Bahkan dalam waktu singkat, posisi Atta sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia berhasil disalip oleh YouTuber asal India, Kari Minati. Mereka bersaing ketat dalam mendulang subscriber. Siapa sangka, konten kemesraan Atta Aurel yang gencar diupload kalah saing dengan konten bermuatan edukatif tradisional yang diupload Kari Minati. इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। Hingga semalam, YouTuber India itu berhasil mendulang 29,6 juta subscriber. Sedangkan Atta baru mengumpulkan 27,1 juta subscriber. Tak heran, sejak tergusur dari posisi nomor 1 dalam prolog kontennya, Atta selalu meminta dukungan rakyat Indonesia agar mensubscribe channel YouTube-nya. Belum nonton video ini, kalian subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe silahkan turn on notification-nya. Yang udah dua-duanya terima kasih banyak. Silahkan like, komen. Dukung channel ini terus menjadi YouTuber 30 juta subscriber pertama di Asia ya guys ya. Harus kalahin negara-negara sebelah kan, Indonesia harus berkibar guys. Let's go, selamat menonton, enjoy. Kalau emang kalah sama yang lain kan emang hidup kan emang selalu pengen itu kan emang kompetitif, dan siapa aja yang di atas pasti akan terus tergesernya si Atta dari puncak ya, pucuk pimpinan nomor 1 YouTuber subscriber terbanyak di Asia. Saya pikir sebenarnya lumrah ya, apalagi yang mengambil ya atau yang merebut pimpinan itu kan YouTuber dari India ya. Jadi menurut saya sih kalau kita mau secara bijak melihat dari sisi populasi penduduk memang kita kalah jauh gitu ya dibandingkan dengan India. Apalagi mungkin konten-kontennya Atta itu terkesan mungkin konten yang tidak ada unsur surprise-nya lagi gitu. Sehingga ketika dia berusaha mendulang lebih banyak subscriber,
malah harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Gencar minta dukungan sejak 2 bulan lalu atau sebelum melamar Aurel, tapi rupanya tak mudah mencapai 30 juta subscriber seperti yang ditargetkan Atta. Benarkah publik dan netizen sudah jenuh dengan konten yang mengumbar gaya hidup dan kemesraan Atta Aurel? Atta Halilintar diuntungkan dengan dia lahir dari gen Halilintar dengan 11 anak, di mana kedua orang tua berhasil mendidik anaknya. Yang paling menarik dari cerita keluarga ini adalah semua anak-anaknya fase berbahasa Inggris dengan baik, dari yang paling tua sampai yang paling bungsu. Itu satu edit value. Jadi nilai yang nilai dalam sebuah keluarga. Jadi hasil didikan keluarga itu yang menarik. Nah, makanya beberapa orang berharap bahwa Atta Halilintar tetap menampilkan konten-konten dengan sisi well educated tadi, tapi bukan konten-konten yang memamerkan gaya hidup, memamerkan harta dan sebagainya. Kemarin itu juga sebenarnya fenomena acara pernikahan sama Aurel yang diliput oleh beberapa media, saya pikir juga tidak cukup mampu mendompleng jumlah subscribernya di Atta sendiri sih. Karena bagi saya sekarang, kalau kita mau lihat tren YouTube saat ini kan orang lebih banyak, khususnya Indonesia ya, Indonesia itu kan orang lebih menggemari konten-konten yang jatuhnya itu seperti podcast ya. Jadi menurut saya di sini perspektif khalayak yang harus kita tekankan di sini, bahwa ada perbedaan saat ini di mana orang Indonesia itu lebih suka konten-konten yang mungkin tidak terlalu melankolis ya. Bagi pengamat dan sejumlah pesohor, karir Atta bukan menurun, tapi hanya terlampaui oleh YouTuber baru yang menawarkan konten yang lebih fresh dan bermanfaat. Di sisi lain, Kariminati yang berkewarganegaraan dari India banyak dukungan dari penduduk negara Sungai Gangga yang berjumlah 1,38 miliar atau lebih dari 5 kali lipat penduduk Indonesia. Tak heran, sejumlah tokoh nasional dan selebriti tetap bangga dengan pencapaian Atta. Saya kenal Atta dari kecil, dan karena saya bersahabat sama ayahnya Atta, dan senang banget setahun terakhir ini ngikutin mereka, kayaknya kreatif banget, ciptakan konten-konten yang kekinian, dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi panutan. Kedepan, para penggemar dan pengamat media sosial berharap Atta Aurel bisa menghadirkan konten yang lebih inovatif. Terlebih, mereka adalah public figure yang harus memberikan contoh positif kepada masyarakat. Selera orang untuk menonton konten YouTube itu tergantung dari nilai yang ada dalam konten itu. Kalau sekedar pamer-pamer harta, sekedar lucu-lucuan dan sebagainya, itu ada batasnya. Orang akan boring. Tapi kalau isi di dalamnya ilmu pengetahuan, mungkin hari ini yang tonton cuma 10, besok 100, lusa 1 juta dan seterusnya. Jadi makin banyak orang yang ingin tahu. Sementara Atta Halilintar kalau dibanding Cherry, peluang untuk mendapatkan konten di luar kehidupan sosial itu menurut saya adalah justru dengan kehidupan rumah tangganya yang baru dengan Aurel ini, kalau dikemas dengan bagus, ini akan bisa menjadi keluarga Kim Kardashian yang khas Indonesia gitu loh. Kalau menurut saya ketika kita mau coba bandingkan ya apple to apple antara si Atta sama si Kariminati itu, saya pikir kemungkinan untuk menyalip masih ada, peluangnya masih terbuka. Tetapi bagi saya adalah balik lagi. Ketika seorang konten kreator mau berada pada posisi on top gitu ya, balik lagi ke kontennya, dia harus mampu membuat terobosan. Ketika terobosan-terobosan dibuat setiap hari, lalu konten-kontennya lebih variatif, saya pikir besar kemungkinan subscribernya bertambah dan bahkan mungkin menyamai jumlah subscriber dari Kariminati. Itu semua kan pilihan mereka berdua ya. Jika mereka menjajaki dengan membuat konten berdua ternyata tidak direspon oleh netizen, ya pasti akan memilih untuk tidak melanjutkan.
Tapi nanti berbeda ketika mereka berdua sudah punya keturunan. Ini akan menjadi sebuah konten family yang ditunggu-tunggu oleh idolanya. Atta dan Aurel akan menjadi pasangan yang masuk ke dalam ranahnya Atta. Atta tuh orang yang mandiri, bagaimana bisa mencari pundi-pundi dengan terlatihnya dia sejak kecil. Mbak pikir Aurel akan dibawa oleh Atta untuk mengenal nih loh caranya berwira swasta, caranya mandiri, caranya bekerja, berbisnis dan sebagainya. Ketika Atta mampu membaca pasar, lalu dia berusaha untuk mengaitkan dengan konten. Jika Atta pernah menjadi pionir YouTuber milenial, bukan mustahil bakal banyak rekor baru yang dicetaknya di luar kehidupan pribadinya. Setelah menikah, Atta Aurel pun ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa. Perhatian dalam bentuk support maupun kado istimewa dari penggemar, sahabat, dan sejumlah petinggi negara seolah memecut mereka untuk melahirkan konten-konten yang edukatif dan bermanfaat bagi halayak ramai. Lantas, apa kado istimewa dari Ibu Iriana Jokowi? Ini dulu dari Ibu Jokowi. Terima kasih Ibu Iriana Jokowi. Tuh guys, nih tulisannya Ibu Iriana Jokowi. Coba buka, ada suratnya dulu. Kita lihat suratnya dulu nih, ini pentingnya sih. Surat dari Ibu. Wih, selamat menempuh hidup baru. Tuh dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Terima kasih Bapak, hatur nuhun. Wow. Ini batik keren banget. Ya ampun Ibu. Sayang, kita bisa dibikin batik buat kapal loh. Oh, ini kita dikirimin bahannya. Bahan batik. Wow. Ini batik asli nih masih. Wow, Ibu. Bikin baju dari sini mau kembar. Oh, dua sayang. Satu jadi. Ya ampun. Kamu bisa bikin kemeja, kan kemeja. Ini lucu banget. Bikin baju juga. Ini baju apa buat sarung gitu nggak sih sayang? Ini buat bahan baju sayang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Ibu, hatur nuhun. Aku suka banget, coraknya juga keren banget. Keren banget. Makasih ya Bu. Ketakutan karir menurun pasca menikah juga pernah dialami Raffi Ahmad. Tapi toh setelah berumah tangga dan punya anak, karir Raffi cenderung stabil. Bahkan profesinya sekarang bertambah lagi, yaitu sebagai YouTuber. Mampukah Atta Halilintar mempertahankan karirnya seperti Raffi? Semuanya tergantung pada talenta dan kelihayan tim manajemen Atta dalam membidik selera netizen kekinian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya, Tias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.